jaringan dewasa yang terakhir yaitu jaringan pengangkut, ada xilem dan floem. Xilem ini berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral dari akar ke seluruh tubuh, sedangkan floemnya mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh. Oke, mungkin ini gambar struktur batang yang sering kalian lihat di soal. Ada struktur batang dikotil dan monokotil. Yang dikotilnya ini strukturnya lebih jelas terlihat dibandingkan dengan batang monokotil. Nah, xilem ini berada di bagian dalam, sedangkan floemnya berada di bagian luar. Setelah mengetahui struktur jaringan tumbuhan, kita masuk ke pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Oke, kita bahas pertumbuhan dulu ya. Pertumbuhan ini merupakan perubahan secara kuantitatif yang sifatnya ini irreversible. Contohnya itu ada pertambahan jumlah, pertambahan panjang, dan pertambahan volumase. Nah, kalau di perkembangan ini, perubahannya secara kualitatif. Contohnya itu ada perubahan bentuk dan pematangan gamet. Pertumbuhan terbagi menjadi dua macam nih teman-teman. Ada pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Yang primernya ini terjadi akibat pembelahan sel meristem primer, sedangkan yang sekunder ini akibat aktivitas kambium, yaitu meristem sekundernya. Selanjutnya itu ada zona pertumbuhan primer. Yang pertama itu ada zona meristematik atau zona pembelahan yang sifatnya ini aktif membelah yang terletak di belakang tudung akar. Kemudian yang kedua ada zona elongasi atau zona pemanjangan sebagai penyimpan cadangan makanan terletak di belakang zona meristematik. Sedangkan yang ketiga yaitu zona diferensiasi atau zona pematangan. Terletak di bagian paling belakang yang sel-selnya ini mengalami diferensiasi atau berubah ke bentuk lain. Pada pertumbuhan sekunder, pertumbuhan ke arah luarnya ini membentuk filem yang berupa sel-sel mati, sedangkan pertumbuhan ke arah dalamnya membentuk velodem yang berupa sel-sel hidup. Kemudian ada filogen atau kambium gabus yang berfungsi sebagai pelindung yang merupakan bagian dari epidermis. Created using Powtoon.